Menjelang pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jombang, Jawa Timur menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah wartawan untuk menyamakan persepsi seputar tahapan pemilu. Pertemuan yang dikemas dalam media gathering di Rumah Makan Zam-Zam, Kecamatan Diwe, pada Rabu 6 Oktober 2022 dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jombang Atwilla bersama anggota yang dihadiri sejumlah wartawan baik dari televisi, cetak, online maupun radio. Ketua KPU Jombang Atwilla mengatakan beberapa bulan terakhir rangkaian tahapan pemilu 2024 sudah dimulai, di antaranya koordinasi pengolahan pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan PDPB dan pelaksanaan tahap verifikasi perbaikan administrasi partai peserta pemilu 2024. Untuk mengawasi KPU, jadi ada pengawasan yang dilakukan di internal KPU. Semua badan publik atau instansi pemerintah pasti memiliki instansi atau fungsi pengawasan yang bersifat internal. Pengawasan internal ini yang dilakukan KPU adalah verifikasi administrasi perbaikan partai politik calon peserta pemilu sedang berproses. Karena KPU mengantisipasi penyalahgunaan atau kekeliruan dalam menghitung atau merekapitulasi suara. Bagaimana caranya? Pertama, tentu semua proses itu dilakukan dan melibatkan semua orang. Jadi rumusnya sebetulnya sama dengan rumus awal, bahwa keterbukaan itu adalah kunci. Semua proses baik itu penghitungan atau rekapitulasi adalah proses yang terbuka. Baik undang-undang maupun PKPU mengatur semua rekapitulasi itu, semua pleno yang berhubungan dengan penghitungan atau rekapitulasi adalah pleno terbuka, tidak boleh tertutup. Jadi prinsip dasarnya itu. Jadi Bapak kalau misalnya menemukan penghitungan suaranya tertutup atau rekapitulasinya juga dilakukan secara tertutup, itu boleh diprotes. Karena itu keliru. Nah, tidak boleh baik itu penghitungan dan rekapitulasi dilakukan secara tertutup, dia harus terbuka. Itu kenapa di TPS misalnya warga juga bisa menyaksikan kan waktu begitu ini sah tidak itu semua diikuti oleh semua. Hasil penghitungan di TPS itu dituangkan dalam satu pleno yang juga besar, yang orang juga bisa melihat. Jadi kalau ada yang keliru, orang bisa, oh itu keliru tuh. Dalam praktek kan juga kadang, Pak itu keliru. Saya salah meletakkan orang yang mana itu. Dan hasilnya disampaikan ke semua pihak yang ada di situ, baik saksi dari partai peserta pemilu atau dari pengawas pemilu, semua ada. Salinannya juga dikirimkan ke kecamatan, kepada KPU melalui kecamatan. Begitupun proses selanjutnya, semua dilakukan secara terbuka di kantor kecamatan misalnya, di KPU semuanya dilakukan secara terbuka sehingga semua orang bisa mengawasi prosesnya. Yang kedua caranya adalah KPU membuka semua hasil penghitungan dan rekapitulasi itu di website KPU. Jadi KPU sekarang mulai menggunakan namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Sebelum 2024, di tahun 2019 kami juga sudah gunakan. Jadi semua formulir, baik itu di tingkat TPS, di tingkat desa, kecamatan dan sebagainya, semua akan di-scan apa adanya, tidak ada yang diubah, dan itu akan di-upload ke website. Itu kenapa? Dan nyatanya dalam pengalaman itu banyak orang menggunakan hasil scan yang di-upload oleh KPU itu sebagai dasar untuk mengkritisi proses berikutnya yang dilakukan oleh KPU. Keterangan terkait peristiwa tertentu. Ketika pejabat KPU-nya sedang tidak berada di tempat, berada di luar kota atau berkunjung ke satu tempat, teman-teman dengan mudah bisa mendapatkan informasi via telepon, via WA. Nah, kami yang dari televisi selama ini nggak bisa mendapatkan layanan seperti itu. Kami kalau berkenan gitu, kita mohon KPU juga memberikan layanan dengan mudah dan cepat kepada kami sebagaimana kepada teman-teman yang lain, dengan cara misalkan pejabat KPU sendiri yang merekam atau direkam oleh stafnya dengan pertanyaan yang kita kirimkan, sehingga nanti materinya bisa langsung kita unggah sebagai bahan berita.
Jika tidak ada alasan, misalkan ketua KPU nanti masih ketika ada masalah, ketua KPU sedang mendatangi sumber masalahnya di Wonosalam, misalkan, Mas saya masih di Wonosalam, saya baru pulang jam 6 sore misalkan. Sementara teman-teman media online, media cetak sudah nulis semua, Bu. Nah, teman-teman ini masa harus nunggu nanti jam 6 sore, terlalu lambat. Kita mohon ke depan supaya berkenan untuk seperti itu. Terima kasih. Mardi, anaknya Pak Sakera, buat yang lainnya salam sejahtera. Saya tanya satu aja, sebenarnya ini dibutuhkan teman-teman media, yaitu tahapan-tahapan pemilu konkret, terutama yang terkait dengan sosialisasi. Mohon diinformasikan ke teman-teman media sehingga gema gaung dari kegiatan teman-teman KPU itu benar-benar bisa diketahui oleh masyarakat. Karena semakin tahun kita berharap memang masyarakat semakin cerdas dalam memilih. Dan tentu saja kecerdasan itu tidak akan didapatkan kalau tidak dapat informasi yang benar-benar komprehensif. Untuk itu saya mohon, apalagi saya mungkin mewakili teman-teman Komijo ya, komunitas media Jombang, ini campuran antara PBI, JTI, sama teman-teman media online terutama. Sehingga ketika informasi itu diberitahukan, baik secara lisan, tulisan atau jabrian, itu nanti bisa kita forward ke teman-teman sehingga ketika teman-teman KPU sosialisasi misalnya turun ke sekolah, turun ke lapangan atau kemanapun, itu kelek sing liputake kan ya semangat gitu ya. Seperti itu, tepuk tangan dong untuk KPU. Dan saya berharap teman-teman KPU periode ini lebih mudah daripada komisioner-komisioner yang sebelumnya. Selain masih muda-muda, juga saya berharap lebih komunikatif ke teman-teman media. Soal lain-lain, kalau ada ya terima kasih, kalau nggak ada ya mohon diusahakan. Sebelah nuwun, ujung minten ketiban jendela, cekap semanten piatur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan media ingin mengetahui secara detail terkait dengan semua tahapan pemilu yang kita laksanakan, bisa melihat website yang ada di KPU RI. Tentunya kalau berbicara terkait dengan tahapan ini, teman-teman bisa yang namanya JDIH. Ini kalau lebih gamblang lagi dijelaskan oleh Pak Ayat, karena secara pas di suara hilang ataupun apapun istilah yang lain, baik di tingkat proses tingkat bawah di penghitungan atau penegakan sampai kabupaten, sejauh yang kami tahu dalam evaluasi dilakukan setelah proses tahapan yang berjalan, insya Allah tidak ada hal-hal itu terjadi. Akan tetapi sangat dimungkinkan itu terjadi kesalahan-kesalahan yang akan diperbaiki sesuai dengan tingkatannya. Kalau misalkan ada kesalahan penghitungan di tingkat KPPS, maka akan diperbaiki di tingkat atasnya. Karena kami berkeyakinan itu tidak terjadi sejauh ini, karena proses pemilu yang sekarang relatif lebih terbuka dan itu juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu sampai tingkat BPS, dan masyarakat umum juga ikut menyaksikan. Insya Allah untuk secara sengaja untuk menghilangkan itu, saya yakin tidak ada dan hampir tidak mungkin terjadi. Tapi yang mungkin adalah terjadi kesalahan-kesalahan, karena sebagaimana yang kita tahu juga, karena dalam pelaksanaan pemilu kita itu, apalagi di tingkat bawah KPPS itu, durasi waktu dan beban kerjanya juga sangat luar biasa. Mereka harus menyiapkan komunikasi suara itu hanya satu dilakukan, karena kalau di Jombang saya yakin Bapak Ibu juga tahu semua,
warga kita seringkali atau sudah terbiasa dengan kumpul-kumpul. Besok pelaksanaan hari pemilu sekarang sudah mulai misalkan berjaga tentang BPS, sekedar ngopi-ngopi dan lain-lain, itu sudah menjadi biasa. Tidak mungkin panitia dalam TPS tersebut istirahat, nanti ikut apa istilahnya cangkruan nih. H-1 dia sudah mulai ya istilahnya mulai cangkruan, menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian ketika hari H itu prosesnya juga kadang sampai dengan dini hari dan juga waktu istirahat yang terbatas, maka sangat mungkin akan terjadi kesalahan. Tapi ada prosedur-prosedur yang sah untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang terjadi. Teknologi ini juga membuka ruang-ruang yang dulunya susah, kita sekarang bisa dipermudah. Kalau dulu harus tatap muka, sekarang bisa melalui IT, video call gitu ya, video call gitu. Video call bisa, Zoom bisa. Saya melakukan sosialisasi ini dengan, kalau dulu saya harus hadir di radio kalau nggak salah, dulu harus hadir gitu. Sekarang tidak, saya via Zoom dimanapun saya berada. Waktu saya kemarin rakor di Surabaya, itu saya melakukannya itu dengan background, jadi kan nggak kelihatan. Jadi memudahkannya seperti itu. Ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan radio, terima kasih. Dari media elektronik. Nanti saya usahakan Mbak Nila ini staf Tekmas. Jadi nanti kalau humasnya ini Mbak Nila, ada Mbak Dina tadi ke Super Tekmas, Mbak Nila ini stafnya, monggo. Nanti teknisnya bagaimana? Biasanya Mbak Nila yang ambil gambar, video itu ke kita atau teman-teman staf yang lain. Kita terbuka. Nanti pertanyaannya yang jelas bagaimana prosesnya begitu. Ada kalanya saya juga dijabri, Mbak minta tolong fotonya jenengan di ruangan gitu. Juga ada begitu. Jadi statementnya itu saya ditelepon, setelah selesai ditelepon, kemudian fotonya jenengan Mbak. Akhirnya kan saya selfie, ojo sing selfie Mbak. Mintakan tolong teman yang lain untuk foto. Kemudian kita buka, kita tidak kaku, asal kita sama-sama saling membantu, saling support. Kita dibantu untuk penyebaran luasan informasi. Kami juga membantu teman-teman dalam mendapatkan informasi guna pekerjaannya teman-teman di lapangan. Demikian dari Jombang, saya Agus Teguh Haira, Kabar Jagat mengabar.